Kita semua tuh suka lupa apa arti kata social di social media. Itu kan sebenarnya tempat buat berkomunikasi dan bersosialisasi. Tapi social media kita suka treat jadi kayak billboard gitu. Jadi kita taruh komunikasinya satu arah aja, terus kita tinggal deh gitu kan. Padahal siapa sih yang sebenarnya bangun pagi scrolling pengen lihat iklan? Gak ada. Justru social media banyak kan buat kepo-kepoin temen kita. Terus mungkin scrolling-scrolling juga nyari sesuatu yang refreshing atau sesuatu yang entertaining gitu. Kayak udah nggak mau lagi sama iklan. Dulu ada quote yang gue suka banget, sebutannya content is king. Dimana semua brand atau semua orang tuh berlomba bikin konten sebagus mungkin, se-high produce mungkin, sekeren mungkin. Tapi di zaman sekarang tuh konten yang lebih works itu adalah konten-konten yang bikin kita berasa deket, berasa temen gitu. Jadi social media itu konten-konten yang disajikan yang akan lebih suka itu tuh lebih yang nunjukin humannya, nunjukin unperfectnya, nunjukin kalau this is the real world. Personally, gue suka banget sama organic content karena organic content itu ada hal-hal value yang sebenarnya jarang disadari. Pertama, trust. Orang itu akan sangat mudah lebih percaya sama manusia atau sama brand pun yang harus ada elemen humannya gitu di belakang. Analoginya gini, kalau lu punya orang yang sudah lu kenal, udah face to face, udah pernah ngobrol, pasti lu lebih percaya sama dia dibanding orang yang kerasa jauh atau distance. Kedua, algoritma. Walaupun masing-masing platform punya perbedaannya masing-masing, mereka itu secara algoritma itu sudah memenangkan yang memang engaging kontennya. Jadi konten-konten yang mengundang percakapan, mengundang timbal balik gitu, kayak komen-komennya ada di-share lah atau di-save gitu. Jadi ada satu interaksi dari audiensnya. Ketiga, community. Di situlah lahirnya tribe atau mungkin bahasa umumnya loyal customer gitu ya. Orang yang balik lagi ke konten lo dan memang suka sama konten lo, not because they like what only they're seeing gitu, tapi memang karena mereka resonate dan merasa dekat. Lagi-lagi kedekatan itu penting banget. Keempat, culture. Organic content itu punya potensi yang besar banget untuk bisa create new culture. Contohnya content velocity. Nah, itu akhirnya jadi culture kan. Sekarang orang kalau foto atau video bikin kayak gini-gini. Terus orang jadi ikutan nimbrung. Terus orang juga share ke orang-orang dan itu jadi satu culture baru yang refreshing. Akhirnya orang itu akan lebih dekat atau lebih percaya sama brand yang bikin mereka tuh feeling, oh gue dilihat ya, oh gue diajak ngobrol nih di sosmed. Nah, terus kalau pakai ads gimana? Well, buat short term di social media maybe it works, tapi buat long term nggak akan work. Karena apa? Analoginya gini, kalau pakai ads itu rented, jadi selama nggak spend money itu nggak akan dapet reach atau nggak akan dapet any interaction atau apapun yang jadi objektifnya. Karena ya kayak sewa aja, kayak sewa properti. Kalau nggak bayar ya nggak bakal bisa tinggal di sana kan. Kalau organik, itu tuh kayak kita nanem atau kita bangun fondasi. Mungkin awalnya nggak kelihatan dan mungkin butuh proses yang sangat panjang. Tapi makin lama, itu akan makin kuat dan itu jadi compounding sendiri. Audience yang kalian dapetin, engagement yang kalian dapetin, itu akhirnya you own it. Dan itu jadi loyal. Masalah yang banyak banget gue temuin ketika ngobrol sama brand ataupun ngobrol sama orang, itu kayak mereka itu underestimate the audience. Dalam artian mereka nggak terlalu mikirin gue tuh mau berbicara ke siapa. Karena yang dia lihat cuma dari point of view dianya doang gitu. Jadi dia cuma mau ngomongnya begini. Nah, sedangkan generasi aja banyak banget dari Gen X, Y, terus Z itu tuh pakai sosial medianya beda. Apa yang mereka rasain beda. Nah, jadi nggak ada tuh one for all. Makanya menurut gue bagus banget kalau invest ke tim urusan sosial media, urusan konten, bukan invest ke teknisnya. Kenapa harus tim? Karena lu butuh orang yang bisa ngerti audiensnya. Lu butuh orang yang bisa bikin skrip sesuai dengan audiensnya, let's say. Lu butuh orang yang bisa visually sesuai dengan audiens lu. Dan ingat, di sosial media itu bukan kita main karakternya, tapi both of us, antara kita dan juga audiens. Jadi gimana nih caranya kita bisa memarry those two? Kita harus bisa lihat dari audiens perspektif, kita harus bisa lihat dari perspektif kita, dan gimana kita bisa menyampaikan. Dan gue rasa itu perlu latihan dan perlu praktis dan perlu involvement di awalnya. Dan sebagai brand owner ya, kalau misalnya mungkin tidak punya waktu sebanyak itu untuk ngurusin, seenggaknya involve aja dan sabar. Karena organic content itu nggak mungkin terjadi dalam waktu beberapa hari, beberapa bulan, especially brand. Jadi hal yang paling penting menurut gue, pertama-tama itu adalah harus shift mindsetnya dulu. Mindset kalau social media itu untuk connect, untuk ngobrol, dan untuk berkomunikasi. Bukan satu arah, dua arah, dan bukan buat perform.